geber. Ya ada merdu-merdunya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini, ya ini dia motor Ducati 848 Evo. Ini adalah salah satu super sport ya Ducati pada masanya. Ini kebetulan tahun 2011 apa ya? 2011 apa 2010 gitu. Dalam video kali ini gue mau sedikit bikin video test ride review sambil review, cuman sambil motovlogan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, aduh, motornya posisi ridingnya sangatlah friendly sekali karena memang dia super nunduk. Menurut gue ini lebih nunduk ya daripada Panigale karena dia posisi tangki lebih panjang, terus kita kayak diselonjorin ke depan gitu. Ya, pada dasarnya sih indikator speedometer mirip-mirip kayak Panigale yang punya gua. Pengembangan Panigale itu kan dari 848 ini. Dan untuk yang tipe ini sendiri pada dasarnya dia juga sebenarnya udah full package. Cuman motor ini karena memang dia tahunnya juga pada dasarnya masih tahun tua ya. Jatuhnya tahun tua ya, 2010, 2011 gitu. Jadi dia belum ada traction control sama riding modes gitu-gitu. Jadi definisi masih motor raw, kontrolnya ada di tangan. Dia udah dapat steering damper sebagai standarnya kalau motor sport. Ya, seperti itulah guys. Untuk menyalakan motor ini sedikit bikin dak-dik-dukser ya, karena ya gitu starternya kayak nyala enggak gitu. Ya kayak gini guys, kokpit daripada 848 Evo. Hari ini sih tanggal merah, jadi semoga cuacanya enak, kondisi jalanan enak, dan yang pasti gue berharap tidak macet karena motor ini termasuk Ducati yang orang bilang panas. Nah ini nih, makanya gue prepare pakai celana jeans yang tebel, sepatu riding yang proper. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke guys, sudah di jalan. Dan kalau mau tahu rasa naik motor ini seperti apa, lebih liar daripada Panigale bangke. Aduh, motor ini tuh bener-bener apa ya, serau itu loh. Jadi semua kontrol tuh ada di kita guys. Kalau tangan kita sekolah, insya Allah semua aman terkendali. Tapi kalau tangan kita nggak sekolah gitu ya, kalau misalnya sekolah suka bolos, nah gua nggak ngejamin dah masa depan. Gua nggak tahu dah ini motor mau dibawa kemana pun juga gua nggak tahu ya. Tapi hebatnya dari motor ini tuh adalah motor ini ternyata memiliki durability yang dimana menurut gua untuk kelasan motor Eropa ini ternyata mantep loh. Alias dia tuh kayak tahan banting gitu, dan relatif juga mesinnya bandel, gak manja sebenarnya. Hanya saja ya karakter Ducati dah, kayak misalnya motornya panas, terus juga apa namanya, handlingnya motor ini tuh sulit dikendaliin karena memang motor ini definisi motor Ducati yang dimana dia kencang di lurusan, tapi kalau misalnya mau dipakai belok-belok tuh agak nah itulah agak sulit gitu ya, agak sulit. Asli ini motor kencang banget 848 ini, rasanya kayak 1000 cc, bahkan sekelas 1000 cc Jepang aja rasanya nggak kayak gini bro. Torsinya tuh mantep gitu. Dan ini seremnya nggak ada TC, jadi kalau misalnya kalian lagi high speed tiba-tiba rem dadakan turunin gigi maksa gitu, wah ngesot lu. Asli AC sleeper kelasnya juga belum ada di motor ini. Jadi murni tenaga yang raw lah istilahnya, tenaga yang natural, yang kasar. Gua sebagai user Ducati Panigale pas cobain motor ini sumpah kaget gua. Tetap ya, walaupun memang rasanya mirip-mirip kayak Ducati Sport pada umumnya, cuman ini beda loh. Motor ini punya sasis guys, sasisnya tubular, cuman wheelbase-nya panjang, parah men. Motor ini tuh cenderung stabil parah gitu. Sekaku itu guys, sumpah. Kalau jalan lurusan untuk melewatin jalanan ibu kota yang memang ya cuma nyalip-nyalip ya gitu doang, motor ini enak. Tapi kalau untuk tiba-tiba kayak manuver patah, belokan, U-turn segala macam, kagok parah. Jadi memang perlu penyesuaian, perlu adaptasi, perlu apa ya, perlu waktu lah untuk kalian terbiasa dengan motor ini gitu. Karena ini motor, aduh ampun deh guys. Gue pernah bilang, pokoknya naik motor ini, itu kalau ibaratkan kita cowok gitu ya, kita PDKT sama cewek, aduh kikuk kita, karena kaku gitu. Aduh, asli. Dan untuk perpindahan giginya sebenarnya mulus motor ini. Dia nggak
ada rasa kasar segala macam karena memang dia settingan koplingnya pendek. Jadi ya kalau gue sih suka ya kopling pendek ya, karena memang langsung jalan gitu. Cuman kalau bagi teman-teman yang nggak terbiasa kopling pendek mungkin jadinya kaget gitu, buset baru juga dimasukin gigi mungkin udah rasanya kayak jalan gitu. Ini gue nggak tahu di gigi berapa, tapi rasa di tiap nafasnya itu kayak panjang banget gitu, sepanjang itu guys. Sumpah gue juga kaget gitu kenapa bisa begini. Ini kebetulan knalpotnya standar, cuman rasa ngebas mesinnya tuh waduh Ducati banget. Motor ini jatuhnya V-twin ya, bukan L-twin. Apa L-twin ya, gue juga lupa deh. Intinya sih karakter V-twin sebenarnya. Motor ini itu bikin kalian tuh jadi kayak terpacu adrenalin gitu, rasanya tuh kayak mau bawanya mau kenceng gitu loh. Gak bisa ini motor dibawa pelan tuh gak bisa. Kalian bawa motor ini pelan nyiksa, sumpah. Kayak wah gila, nggak mungkin lah kalian bawa motor ini pelan tuh nggak mungkin. Kita nikmatin jalanan lurusan yang cukup long karena kebetulan hari ini tanggal-tanggal merah gitu kan. Wah hammer cuk, hammer satu lagi. Tetep men, masih lebih eksotis motor ini. Motor ini memang benar-benar bikin muka kalian tuh nyengir weh, nyengir. Apalagi kalau ketemu jalanan sepi, Allahu Akbar. Bener-bener dah. Lihat tuh, putih gitu kan, Ducati putih itu jarang banget gitu. Pengeremannya juga smooth gitu kan. Terus sebelumnya itu, sebelum gue bikin video ini, gue tuh udah pernah bawa motor ini waktu itu bareng sama teman-teman persepsi ke puncak. Dan itu kebetulan yang untuk bawa ke puncaknya kebetulan temen gue si Fahri itu. Nah gue bawa dari puncak ke Jakarta, yang dimana relatif jalanan lebih ramai segala macam, plus juga panas. Nah itu rasanya kalau misalnya dibawanya constant speed 70, 90 enak motor. Tapi kalau dibawanya pelan kayak ya kita bilang 60 atau 50 gitu, waduh itu sebenarnya bukan dibilang enak ya, tapi cenderung agak menyiksa. Kenapa? Karena panas mesinnya guys. Nah kita nanti akan bahas soal ininya ya, mesinnya ya. Karena kalau kita ngomongin spek, aduh motor ini termasuk cepet sih guys. Kalau nggak salah tuh horsepower 140-an, 430-an gitu. Pokoknya detailnya di sini ya. Dan torsinya pun berasa banget. Berasa ngebutnya nih motor. Gak usah banyak basa-basi, kalian nyalain, kalian jalan langsung berasa gitu. Kalian cobain tuh. Dia 848 tapi rasanya tuh kayak 1000 cc gitu. Dan bicara soal panas mesin, nah ini. Jadi motor ini tuh sebenarnya menurut gue ya, panasnya itu kayak Panigale guys, kayak Panigale yang punya gue deh, yang 899 gitu ya. Tapi dia mengeluarkan sisi panasnya itu ke betis, dan betisnya itu betis kanan kiri gitu. Jadi apa ya, bener-bener ngedirect gitu si uap panasnya itu. Makanya gue saranin bagi teman-teman yang mau bawa motor ini, please pakai celana jeans yang tebelan gitu, jangan pakai celana chino atau pakai celana pendek gitu ya, terutama celana pendek. Wah gila sih gue bilang, kalau kalian berani pakai celana pendek tuh, waduh, gue yakin melepuh pak kulit kalian, bener sepanas itu. Makanya ini gue pakai celana yang lebih tebelan gitu kan, tadi pas sebelum jalan kan gue bilang itu karena untuk mengurangi rasa panasnya itu gitu. Pengeremannya gue suka banget dari depan tuh, kalau kalian ngaca, aduh ganteng bro, ganteng bro, sumpah. Kalian lihat di mobil gitu kan pas lagi nyalip tuh, waduh ganteng banget udah bener. Mana knalpotnya undertail pula ya kan, kanan kiri ada dua, aduh keren banget, keren. Makanya ini motor tuh bener-bener eksotik menurut gua ini lebih eksotik ya ketimbang MV Agusta. Ya mungkin debatable sih karena secara desain kan memang selera ya, tapi menurut gua ini tuh motor lebih eksotik gitu. Dan desainnya 848 itu mirip-mirip kayak MV Agusta F3 guys, kalau kalian perhatiin itu. Jadi memang dia sama-sama dari Itali, cuman beda ini aja, beda orang tua alias sepupu gitu. Kacau nih motor, kacau. Mungkin karena gue basicnya juga adalah pengguna motor sport, jadi ketika gue nyobain ini pada dasarnya adaptasinya lumayan cepat, tetapi bukan berarti kayak gue langsung bisa pede ya dengan motor ini, tetap ada penyesuaiannya guys. Baik lagi, ini motor bukan motor pemula, bukan motor beginner, alias ini motor yang menurut gue harus membutuhkan experience yang cukup gitu ya, karena seliar itu motor ini. Jadi kalau misalnya kalian mau enak naik motor ini, at least kalian pakailah seminggu gitu, kalian pakai entah itu lewat kemacetan, lewat apa, intinya pada dasarnya motor ini enak, fun to ride, tapi kaku. Nah aduh,
apalagi kalau ketemu jalanan bumpy sedikit aja, wah berasa banget. Tapi enaknya motor ini itu ketimbang Panigale itu kan dia joknya kecil ya, jadi kita yang duduk tuh kayak kadang kurang nyaman gitu, apalagi rasanya tuh bener-bener sekeras itu. Nah kalau motor ini tuh cenderung lebih empuk dan joknya itu kayak lebih lebar gitu, jadi mirip-mirip apa ya, gue bilang sih kayak mirip-mirip R6 lah joknya itu, cuman memang ya lebih keras ini ketimbang R6 gitu, tapi better lah ketimbang Panigale nih motor untuk dari joknya, karena menurut gua lebar dan cenderung empuk juga sih joknya. Naik motor ini rasanya kayak apa ya, selonjoran gitu ke depan cuk, jadi lu yang nggak bisa apa ya, nggak bisa ngutang-atik lah, jadi memang kalian fokus ke track, apalagi kalau kalian ngegas itu pasti badan langsung refleks maju ke depan gini. Enak banget parah. Alhamdulillah juga nih lagi cocok ini kan si jalanan, karena juga tanggal merah. Mana tahu kita bisa berhenti, dan untuk bilang kayak tinggi gua yang 170 cm gimana, motor ini apa untuk netral ini gampang tuh kan, gampang banget parah. Nah ini kalau satu kaki gua napak, tapi kalau dua kaki jinjitnya nggak balet, tapi lumayan lah jinjit, cuman gua lebih suka satu kaki sih. Dan ya itu lihat kokpitnya, bener-bener aura balapnya itu berasa banget ya, parah cuy. Parah nih motor, aura balapnya berasa banget dan memang nunduk banget. Jadi bagi teman-teman yang gak suka nunduk naik motor ini terlalu sport. Jadi kalau Eropa itu yang sport banget adalah 848, tapi kalau Jepang adalah Yamaha R6. Nah mungkin itu ya, gue menyimpulkan secara sederhananya seperti itu. Dan ini koplingnya juga sudah hidrolik, jadi nggak begitu berat sih, enaknya. Motor ini nggak ada obat pak, sumpah. Pokoknya tuh kalau kalian mood yang lagi happy naik motor ini double happynya pak, bener. Apalagi kalau ketemu jalanan kosong, nikmat gitu. Terus juga lihat yang spionnya, menurutku ini spionnya lama-lama juga spion gimmick sih, soalnya seuprit gitu loh, bener-bener seuprit gitu loh. Tuh kan, itu kan macet tuh, nanti kita lurus terus nanti kita muter balik. Cuman untuk menuju muter baliknya kita cobain dulu untuk macet-macetannya gimana. Let's go guys, tenang, kita nggak lewat atas. Digeplak gua langsung sama netizen. Kita masuk kiri. Nah kita coba ya di kemacetan apakah seenak itu. Spoiler alert, tidak enak kalau ngelewatin kemacetan ya, karena ini motor kaku pak, sumpah sekaku itu. Karena ya baik lagi dia punya wheelbase panjang ya, jadi tidak yang friendly untuk dipakai buat macet-macetan. Cuman kalau dilihat tuh enak banget kan, orang-orang gue jamin pasti pada ngelirik nih motor ini tuh seseksi itu bro, kagak bohong gua, seseksi itu tuh. Sekarang panasnya udah mulai berasa. Untung gue pakai celana yang super tebel, jadi memang kalau naik motor ini wajib ya pakai celana yang tebel, yang proper jeans, atau enggak yang celana motor yang beneran celana motor gitu ya. Lumayan lah lu naik motor ini bener-bener olahraga, karena definisi naik sport bike gitu. Jadi selain badan kalian main, tapi kalian kayak di sauna gitu. Oke, ternyata udah lancar lagi, alhamdulillah. Rasa seru itu gua. Naik motor ini sensasinya luar biasa. Aduh, Ducati emang menurut gua adalah salah satu motor yang bikin mood itu, kalau baik lagi ya, kalau kita lagi happy itu moodnya 2 kali lipat langsung. Tapi kalau moodnya lagi jelek naik motor ini terus lewatin kemacetan, aduh, amsyong sih gua yakin akan rasanya tuh kayak kalau udah nyampe rumah rasanya mau dilempar aja di motor. Ya begitulah para impresi owner Ducati. Makanya motor ini dipakainya pas weekend doang. Jarang sih orang pakai motor ini buat touring tuh, jarang ya. Tapi kalau gue dikasih kesempatan sih gue mau ya, nyoba gitu kan, penasaran pakai buat touring naik 848. Karena sebenarnya untuk secara ergonomi riding menurut gue mirip-mirip kayak Panigale, walaupun memang ya lebih nunduk ya. Mirip-mirip kayak Saber 1000 Triple R sih menurut gua. Dan warnanya putih lagi, ya Allah, keren banget ya warna putih ya. Motor yang kayak gini nih emang yang dicari sama biker-biker. Apalagi kalau jalanannya mulus. Waduh, nikmat, bernikmat ya Allah. Koplingnya enak, remnya enak, rem kakinya juga smooth, pokoknya nikmat. Pokoknya apa ya, pokoknya dari tadi kan gue udah bahas soal kenikmatannya gitu kan. Sekarang kita bahas soal ininya kali ya, yang sisi minusnya gitu. Yang pertama, panas. Motor ini cenderung panas guys, bukan cenderung lagi, emang panas ya. Jadi bagi kalian yang pengguna motor sport, yang suka motor sport maksudnya, mempertimbangkan beli motor ini panas gitu loh. Apalagi di Indonesia yang dimana cuacanya ya tropis, pasti ya gitu dah, kalian paham dah gitu kan, panas
Panasnya itu langsung ke betis, habis itu merembet ke paha. Terus kedua, ergonominya super agresif. Ya baik lagi kalian pecinta motorsport, tapi kan pasti ada sisi di mana kalian masih ada mau ngerasain sisi nyamannya gitu kan. Nah motor ini nggak ada nyamannya sama sekali gitu loh. Emang murni motor balap gitu ergonominya, yang dimana sangat agresif gitu ya, rasanya tuh selonjoran ke depan gitu. Berikutnya, ini motor terlalu kaku. Cuman kalau terlalu kaku atau stiff itu ada dua perspektif. Kalau misalnya dari sisi kenyamanan memang tidak nyaman sekali, karena ketika kalian nyobain motor ini terus ketemu jalan yang bumpy sedikit itu berasa banget gitu. Apalagi kalau ketemu jalan rusak, udah fatality pak, sumpah. Tapi kalau dari segi buat nikung-nikung segala macem enak gitu ya, enak, stabil dia motor, dia bisa dibilang jinak sih. Terus minusnya juga motor ini nggak bisa manuver patah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba manuver patah mungkin ya nggak tahu ya, menurut gua nggak bisa ya. Mungkin bisa, tapi untuk fisik yang kayak gua 170 cm agak sulit guys. Jadi ya baik lagi, ini motor Eropa banget, yang minimal requirement tinggi badannya itu at least minimal 175 sampai 180 cm. Itu pun mungkin juga butuh penyesuaian gitu. Jadi ya baik lagi guys, motor ini bukan motor beginner, bukan motor pemula gitu. Oh ya, sama minusnya ya dia tidak ada teknologi sama sekali. Jadi emang pure raw motor ini. ABS pun kayaknya juga nggak ada di ABS. Jadi ya mungkin itu aja sih ya. Emang definisi inilah motor balap. Tapi terlepas dari itu, motor ini berkarakter, berkarisma. Pokoknya sekali lihat kalian suka. Mungkin satu yang akan dicengin ketika kalian punya motor ini apa? Yaitu motor kalian akan dicengin kayak mirip Migeli. Motor ini memang desainnya tuh di apa ya, sedikit dicomot sama pabrikan Minerva, yaitu Migeli itu kalau kalian tahu. Tapi overall sih motor ini cantik, eksotis. Oh gila sih, gua yang kayak ngelihat lagi tuh kayak anjir, nih motor keren banget, parah. Kayak kita coba geber. Ya ada merdu-merdunya. Ya pokoknya seperti itu aja untuk test ride review daripada Ducati 848 Evo ini. Ini tipenya yang Evo ya, bukan yang SBK. Odometer udah jalan 16.000, dan thanks to Motobrats yang sudah mempercayakan channel Jody Motovlog untuk nge-review salah satu unit mogenya. Waduh mantep banget Motobrats, Bapak Fitra, thank you. Gua jadi makin luas ini wawasan soal motornya. Mantep banget memang. Oke, ini U-turn nih. U-turnnya agak PR nih. Jangan belok patah. Kalau bisa belok patah, wah amsyong sih. Kemungkinan besar jatuh bego itu peluangnya lebih besar itu. Jadi ya guys, motor ini sebenarnya dijual. Jadi bagi teman-teman yang berminat, mungkin langsung cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Langsung cek ke Motobrats, tanya-tanya sama orang Motobratsnya. Atau bisa mampirin di showroomnya mereka di Cinere sana. Lokasinya juga gue taruh deh di deskripsi video ini. Wah, karena memang keren banget dealernya. Definisi kayak dealer di luar negeri gitu loh. Mantep banget. Dan pilihan mogenya juga banyak banget. Jadi ya langsung aja di check it out di Motobrats, Instagramnya, lokasinya ya. Semua gue taruh di deskripsi video ini. Gue juga jatuhnya kayak olahraga pagi. Bukan olahraga pagi nih, olahraga siang ini jatuhnya. Karena memang langsung keringetan gue. Panas sih enggak, cuma jadinya gerah aja. Kalau panas daerah sini panas. Pokoknya kalian pinter-pinter mainin gigi aja dah, dan pergantian giginya sangat mulus ya. Mau itu naik atau turun, cuman rada nyentak aja, tak gitu aja tiap kali naik atau tiap kali turun. Mungkin nanti gua coba compare deh sama Panigale ya kan. Pokoknya stay tune terus di channel gua guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe pokoknya. Suarane gua makin kesini kayak apa ya, mending knalpot yang normal-normal aja dah, nggak terlalu berisik tapi juga nggak terlalu sunyi gitu. Jadi in between aja dah, biar enak gitu di kuping pak. Sumpah enak, damai, nggak bikin pengang gitu. Apalagi kalau kalian yang pecinta touring kan pasti wajar banget. Finally guys, sampai juga kita. Jadi seperti ini dia untuk Ducati 848 Evo nya guys. Benar-benar semanyus itu, seseksi itu. Oh my god, gila, ini motor keren banget, parah. Ih, seksi pak, sumpah. Gue makin jadi Ducati freak ini, parah. Suaranya mantap.
Jadi ini knalpotnya standar ya guys. Tuh. Dia Undertale 2. Jadi memang sistem knalpotnya itu 212. Mantap banget. Oh ya, suspensinya juga dari Showa nih. Ya, jadi seperti ini. Gimana menurut kalian guys soal Ducati 848 Evo? Kalian bisa tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu motor apa lagi yang harus gue test ride? I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.